Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu alal jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh para jamaah sekalian pada umumnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Kesalahan kita banyak di antara sesama teman, sahabat, mulai dari pandangan mata yang disambut dengan praduga di dalam hati, hingga sampai ke pendengaran telinga yang salah dalam mengartikan kata-kata, sampai kepada tangan yang salah dalam lambaian dan jamahan, hingga lisan yang sulit terkontrol dalam bercengkrama, hingga menimbulkan bintik-bintik hati terluka karenanya, atau janji yang tak terpenuhi, atau lupa kita indahkan rencana-rencana kita bersama, atau kecuekan yang memang kadang disengaja padahal bukan, atau sangkaan demi sangkaan yang diperangkapkan oleh syaitan atas diam dan celotehan. Bermula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari bulan suci Ramadan memasuki Idul Fitri bulan Syawal. Jika dia melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dan siap diwisuda sebagai insan yang takwa, bagaikan bayi baru lahir, putih suci dan fitrah, lalu setan melihat bos mereka, jenderal mereka bersedih. Lantas anak buah setan itu bertanya, "Kenapa bersedih, hai bos kami?" Kejadiannya mulai pagi 1 Syawal. Bagaimana saya tidak bersedih, hai anak buahku? Allah telah mengampuni semua dosa anak Adam.
dengan berakhirnya Ramadan, mereka bertakbir, rayakan kemenangan, memasuki Lebaran. Oh tenang bos kami, kata setan, kami akan pasang perangkap yang namanya syahwat untuk nodai kembali mereka. Maka sejak pagi itu, yang ke barat, yang ke timur, yang ke tengah, yang ke selatan dan ke utara, depan, belakang, kanan dan kiri, memasang perangkap di simpang jalan, di kafe, di pasar, di rumah kos, di keramaian, dan di ruang tamu. Ada yang sudah salaman tapi mengundang dan bercengkrama berlebih-lebihan dengan yang bukan muhrim. Ada yang sudah salaman dengan jiran usai salaman sholat Aid, tapi mengupatnya sejam setelah itu, padahal pakaian masih putih berpeci dan mukena lagi. Ada yang tinggalkan sholat, abaikan sunnah, tanggalkan mukena, buka aurat, buka situs jahat, lipat sajadah, tasbih dimasukkan ke laci, dan disimpan Al-Quran untuk sampai jumpa di tahun depan. Ada yang telah diproklamirkan bersih, tega berjudi, atau taruhan, atau menenggak khomar, atau cuci mata di persimpangan, atas lalu lalang sang gadis, anak orang yang sedang berlebaran ke kampung sebelah, ke rumah oomnya. Satu demi satu jebakan setan itu mengenai umat manusia, dan setiap manusia terkena jebakan setan. Satu demi satu bosnya mulai tersenyum, dan akhirnya hampir setengah gila bosnya setan pada bulan Syawal ini. Tatkala berjumpa orang yang sedang bertakbir, bertasbih, berbuat kebaikan, maka setan kembali menangis. Dan tatkala melihat jebakan kejahatan anak buahnya mengenai umat manusia, dia pun tersenyum. Dan pada bulan Syawal inilah penentuan berguna atau tidaknya ijazah manusia yang didapat selama pendidikan dalam bulan Ramadan. Ijazah itu bernama takwa yang bersampulkan iman. Manusia yang terlibat dalam jebakan setan dan kawan-kawannya berarti mereka tidak menggunakan ijazahnya dengan baik. Keimanan yang turun dapat melumpuhkan perbuatan baik dan menghilangkan produktivitas dalam kehidupan seseorang selama beribadah. Salah satu aspek indah dalam agama Islam adalah Allah dan Rasul-Nya telah menentukan tindakan bagi kita ketika mengalami lemahnya iman dan kesedihan, yaitu obat berupa doa. Salah seorang sahabat bernama Abu Ad-Darda, Waimir Al-Ansyari radhiyallahu anhu, mengatakan iman itu naik dan turun. Jadi apabila seseorang mengalami lemahnya iman, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Namun jangan terlalu larut dalam kelemahan tersebut. Kita harus selalu berlindung dari godaan setan dan terus memperbaikinya. Berikut ini adalah amalan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan keteguhan iman. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Selain memperbanyak doa, kita harus selalu beristighfar, karena turunnya iman pasti ada penyebabnya. Mungkin secara sengaja atau tidak,
kita berbuat maksiat dan perbuatan yang menghadirkan dosa. Oleh karena itu, meminta ampun ke Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan istighfar, kemudian berzikir dan membaca Al-Quran. Berzikir adalah mengingat Allah. Oleh sebab itu, ketika iman sedang futur, paksakan. Oleh sebab itu, ketika iman sedang turun, paksakan diri untuk terus melantunkan zikir mengingat Allah. Dimulai dengan mengambil air wudhu, kemudian membaca Al-Quran, atau jika bisa coba dengarkan murattal Al-Quran. Itu tadi beberapa cara menghadapi iman yang sedang lemah. Ketika memiliki iman, tak ada alasan bagi kita untuk cemas dan sedih. Orang beriman menjadikannya sebagai ladang pahala dengan sabar. Jika dalam keadaan iman lemah, namun diri masih enggan untuk mendekatkan kepadanya, coba periksa kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kuat, jebakan apapun yang dibuat oleh syaitan tak akan pernah mempan. Kalau iman rapuh, maka jebakan setan itu akan memusnahkan dan menghancurkan masa depan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.